Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sonora. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran dari program-program acara kami bersama dengan Radio Sonora Surabaya, bagian dari grup media terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia. Saya Andre Komarudin pagi hari ini hadir di program spesial Dialog Sambang Parlemen, hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Sahabat Sonora, jelang pelaksanaan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2025-2026, publik ini menyoroti masalah keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pemkot Surabaya ini telah menetapkan ada beberapa jalur pendaftaran yang diterapkan di tahun ini. Tidak hanya itu, Pemkot juga telah melakukan penambahan kuota afirmasi dari awalnya 15% menjadi 20%. Tentu saja semua rencana matang ini disiapkan oleh Pemkot untuk menampung 38.000 lulusan SD di Kota Pahlawan ini. Sorotan utama justru terletak pada jalur prestasi yang keberadaannya tetap harus dikawal secara ketat agar tidak menimbulkan celah manipulasi data nilai. Bagaimana DPRD menyikapi hal ini? Saya Andre Komarudin pagi hari ini akan mengajak Anda sahabat Sonora selama 1 jam ke depan berbincang bersama dengan narasumber kami, Bapak Johari Mustawan, STP MARS, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKS dengan topik bahasan mewujudkan SPMB yang jujur dan berkeadilan. Assalamualaikum Bang Jo, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Andre, alhamdulillah kabar baik. Matur nuwun bagi semua juga sahabat Sonora dimanapun berada ya, insyaallah. Saya sangat mengapresiasi jenengan pagi-pagi ini sudah bersama kami pendengar Radio Sonora di sela kesibukan Anda sebagai anggota Dewan. Matur nuwun sebelumnya. Sami-sami Mas Andre, insyaallah. Dan kita ingatkan sahabat Sonora, perbincangan ini bisa Anda nikmati melalui berbagai kanal akses. Anda yang hanya ingin mendengarkan suara saja, silakan mendengarkannya melalui gelombang Radio Sonora di FM 98,0. Sementara Anda yang ada di luar kota Surabaya dan di berbagai belahan negara lainnya, silakan mengakses streaming di sonora.co.id. Tapi untuk Anda yang suka menonton secara visual, perbincangan ini bisa Anda nikmati melalui live YouTube Sonora Surabaya, dan Anda pun bisa menikmatinya melalui aplikasi yang kami punya. Silakan Anda mendownload aplikasi X-Space Radio melalui handphone Android Anda. Nah ini Bang Jo, ya, menarik ya. Berbicara masalah keadilan, banyak orang yang masih mempertanyakan, emang sama rata itu kriteria adil, gitu kan? Memang sama besaran yang dihasilkan itu kriteria adil. Kalau ini ditarik dalam persepsi dunia pendidikan, khususnya dengan kuota serapan anak murid baru, prinsip keadilan yang harus kita pahami di awal agar tidak terjadi perbedaan persepsi ini yang harus gimana Bang Jo? Baik, terima kasih Mas Andre dan sahabat Sonora. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa masalah pendidikan adalah masalah yang mandatori, masalah yang absolut. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar, bukan hanya undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar 1945 betul-betul diatur tentang khusus pasal masalah tentang pendidikan. Dan di situ ada pasal 31 dan ada 5 ayat, dan itu semuanya berbicara tentang pendidikan. Salah satunya pasal 31 ayat 1 berbicara bahwa semua warga negara wajib mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah ayat yang keduanya disampaikan bahwa semua warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan negara wajib membiayai. Jadi prinsipnya masalah-masalah yang berdasar tentang pendidikan ada kewajiban negara. Dan khususnya di Kota Surabaya, berarti negara ini diwakili oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga pemerintah Kota Surabaya wajib memastikan bahwa semua masyarakat Kota Surabaya mendapatkan
pendidikan yang layak. Kemudian yang ketiga adalah bisa disampaikan bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan dalam rangka untuk mencerdaskan, ya. Kemudian juga dengan akhlak yang baik. Ya. Jadi ada mencerdaskan akhlak yang baik, sehingga pasal 31 ayat 3 ini memastikan tentang mutu pendidikan. Nah, sehingga pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan kemarin sudah hearing dengan Komisi D DPRD Kota Surabaya, termasuk juga di sana menghadirkan Dinas Sosial dan juga Dinas Kependudukan. Tiga kepala dinasnya hadir, ditambah juga dengan instansi-instansi lain yang terkait yang memang kaitannya dengan masalah SPMB. Bahkan wali kota sendiri sudah mengeluarkan petunjuk teknis khusus tentang masalah SPMB ini, bahwa bagaimana tentang sistem penerimaan murid baru atau dulu namanya PPDB, dan sekarang kembali lagi namanya ke SPMB, bahkan diatur dalam keputusan wali kota tahun 2025 kemarin baru dikeluarkan. Artinya bahwa keputusan wali kota ini harap bisa dilaksanakan di lapangan, dan tentunya kami di DPRD kota akan selalu mengawasi, memonitoring dan mengevaluasi jalannya peraturan wali kota ini terkait dengan SPMB ini. Sehingga pertama memastikan bahwa Dinas Pendidikan memastikan sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta memiliki mutu yang baik buat masyarakat Kota Surabaya. Memang dari sisi jumlah mungkin juga tidak mungkin semua masuk negeri. Tetapi kita masih memastikan bahwa swasta pun memiliki mutu pendidikan yang sama. Jadi ini dari sisi mutu pendidikan. Yang kedua adalah dari sisi tadi ada Undang-Undang Dasar 45 yang pasal 2131 ayat yang keduanya, yaitu negara wajib membiayai. Pertama adalah ingin kami sampaikan urutannya, kenapa ada afirmasi yang tadi disebutkan Mas Andre adalah dari 30 menjadi 35%. Betul. Kemudian ada jalur mutasi. Mutasi ini mungkin orang tuanya pindah dan sebagainya, itu masih menyiapkan ada 5%. Kemudian adalah jalur prestasi. Ya. Nah, jalur prestasi ditingkatkan juga, gitu kan. Sehingga betul-betul bagaimana masyarakat Surabaya itu, khususnya yang warga miskin dan pramiskin, memiliki peluang yang lebih besar sebenarnya untuk masuk sekolah-sekolah yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi mulai dari afirmasi, kenapa ada urutannya afirmasi dulu, kemudian jalur mutasi, kemudian jalur prestasi, begitu, sehingga jalur zonasi itu terakhir. Sehingga keluarga miskin dan pragamis itu dipastikan mendapatkan peluang keempat jalur tersebut. Jadi ketika afirmasi tidak masuk, bisa masuk jalur mutasi, bisa jalur masuk prestasi, bisa masuk zonasi. Dan zonasi itu dibagi dua, ada berbasis kelurahan, ada berbasis jarak. Jadi kalau dulu jaraknya bisa jadi mungkin dihitung jalan darat. Jadi kalau ada sungai, dia tidak bisa loncat. Nah, sekarang sudah bisa diatur jari-jari. Jadi bukan jalan yang bisa dilalui, tapi juga langsung diatur jarak walaupun itu sungai. Seperti itu. Terkait dengan ada domisili, ada berkait dengan jarak yang langsung dihitung oleh nanti panitia yang juga bahkan melibatkan daripada pengawas-pengawas seperti ombudsman bahkan dilibatkan. Karena lembaga ini lembaga yang setiap kali ini adalah kaitannya dengan penyelenggaraan layanan publik, maka ombudsman sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah eksekutif, yudikatif maupun legislatif, dia akan dilibatkan untuk membantu mengawasi jalannya SPMB. Dan tentunya kami di Komisi D DPRD Kota Surabaya siap untuk selalu membersamai Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan SPMB yang jujur, adil, dan transparan. Kira itu. Bang Jo, ya. Banyak kekhawatiran masyarakat Surabaya, khususnya para orang tua yang memang benar-benar dirasakan. Kadangkala diseminasi informasinya ini sangat minim, sehingga orang tua kebingungan. Saat hari H ingin menentukan pilihan yang tepat, anaknya harus masuk lewat jalur apa, karena minimnya informasi yang disosialisasikan,
tidak masuk di jalur itu sehingga potensi bisa nyantolnya itu sangat minim dalam tanda petik. Ya. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini evaluasi dari teman-teman DPRD bagaimana nih, Bang? Baik. Jadi tadi saya sampaikan tadi urutan jalur masuknya dulu ya. Pertama adalah kenapa afirmasi naik 5% ya, nanti 15 menjadi 20%. Kemudian jalur mutasi 5%, jalur prestasi dari 30 menjadi 35%, sisanya 40% jalur zonasi, di total 100%. Nah, sehingga yang jalur afirmasi jumlahnya 20% ini juga berdasarkan kebutuhan ataupun data yang terrecord di Dispenduk Capil dan Dinas Sosial. Oke. Kemudian kita lihat pagu untuk warga miskin dan pra miskin itu secara jumlah sudah pagunya melebihi daripada jumlah yang terdata, gitu kan, di Dinas Sosial maupun di Dinas Kependudukan. Artinya di sini pemerintah kota berusaha untuk bisa bahwa warga yang tidak mampu tadi bisa tercover semuanya di dalam pagu yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya, seperti itu. Hanya memang mungkin ada warga yang mungkin kebetulan tidak kebagian sekolah negeri misalkan. Nah, ini juga tetap dari Dinas Sosial kemarin berkomitmen melalui RDP dengan Komisi D bahwa tetap pemerintah kota akan menanggung 100% biaya pendidikan bagi warga yang tidak mampu. Kemudian dipastikan juga oleh Dinas Kependidikan di Dispenduk Capil tentang transparansi dan kejujuran di dalam masalah penerimaan SPMB dari sisi domisili dan sisi jarak kependudukan, dari letak sekolah dan letak rumah. Kadang-kadang kita melalui titik pertamanya balai RW, kadang-kadang begitu. Nah, nanti kita akan pertimbangkan juga, bisa jadikan titiknya adalah rumah lebih dekat dengan sekolah, tapi kalau balai RW jadi jauh seperti itu. Nah, ini juga nanti akan difasilitasi oleh tim SPMB supaya ada warga yang mungkin dekat dengan sekolah tertentu, sehingga titik pertamanya adalah dari rumah yang bersangkutan, bukan lagi dari balai RW atau balai RT yang mungkin bisa lebih jauh misalkan seperti itu. Nah, itu nanti tetap akan ada, kita akan kawal, kita akan evaluasi agar betul-betul SPMB di Kota Surabaya ini transparan, jujur, dan berkeadilan. Saya notice temannya Bang Jo tadi, jadi sekali lagi angka persentase yang muncul di sistem penerimaan penerimaan murid didik baru kali ini tuh bukan hanya sekedar angka, tapi mengaca kepada database yang ada. Akhirnya keluarlah angka besaran persentase seperti itu. Kemudian yang kedua, sahabat sonora, adalah kekhawatiran publik andai kata anak dari Gakin atau Pragakin ini tidak bisa tercover di negeri, masuk swasta, Pemkot masih akan memberikan pembiayaan. Demikian ya, Bang Jaya. Jadi kemarin sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Langkum, bahkan beliau menyampaikan akan melakukan sosialisasi ke semua kecamatan, semua kelurahan, bahwa warga yang terdata sebagai tidak mampu, maka Dinas Sosial akan memastikan bahwa anak Surabaya, warga Surabaya tetap mendapatkan biaya walaupun itu di sekolah swasta, bahkan bisa di-cover semuanya walaupun di sekolah swasta. Karena kami menyadari bahwa mungkin tidak semuanya bisa tercover di sekolah negeri dengan adanya zonasi dan sebagainya, tetapi khusus warga Kota Surabaya dipastikan tetap akan mendapatkan pembiayaan bagi warga yang tidak mampu dari Dinas Sosial, dan ini tetap akan kita kawal. Kami di Komisi D akan tetap mengawal perjalanan ini, baik itu untuk SPMB-nya, baik itu untuk perjalanan daripada pembiayaan daripada warga yang tidak mampu, dan juga zonasi yang nanti akan dikawal betul oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Baik. Kembali ke basic problem yang tadi sempat saya tanyakan ke Bang Jo. Banyak orang tua yang merasa nggak dilibatkan dalam berbagai kebijakan ini, Bang Jo. Tadi memang sudah ada tim pengawasan, sampai melibatkan
lintas sektoral. Ya. Tapi orang tuanya sendiri masih minim informasi Betul, kadang-kadang betul, Bang Jo. betul, Nah, ini betul. miss-nya di mana? Gap-nya di mana Bang Jo? Ya, Pemkot sudah klaim, kita sudah sosialisasi. Faktanya di lapangan masih banyak orang tua yang belum paham. Ya. Ini bagaimana? Ya, baik. Jadi orang tua akan dilibatkan oleh tim SPMB, dan ini juga akan kita kawal oleh DPRD tentunya, Komisi D melalui Komisi D, bagaimana memastikan keterlibatan orang tua siswa di dalam SPMB ini, termasuk juga transparansi dalam penerimaan keempat jalur yang tadi disampaikan. Afirmasi, betulkah afirmasi itu jumlahnya 20%? Ya, itu juga kita akan kawal betul. Dan angka 20% tadi itu memang berdasarkan data yang ada, bahwa dengan 20% seharusnya semua warga Kota Surabaya yang memang bisa melalui jalur afirmasi itu bisa tercover dengan 20% itu. Kemudian kalau 5% memang jalur mutasi, kita tetap memberikan space untuk masuk lewat jalur mutasi tersebut. Ini pun nanti akan kita cek apakah betul. Nanti kalau misalkan jalur mutasi tidak mencapai 5%, akan diarahkan kemana nanti? Nah, ini akan kita cek juga kerjasama dengan Komisi D dan juga Dinas Pendidikan dan tim penerimaan SPMB dan juga Dinas Kependudukan dan juga Dinas Sosial. Nah, jalur prestasi juga sama. Nanti kita akan lihat prestasi ada akademis maupun non akademis. Bagaimana prestasi, kriteria prestasi yang diterima. Jangan sampai ada siswa yang berprestasi kemudian sama sekali diabaikan. Nah, ini juga akan menjadi catatan kami di DPRD. Kemudian juga terutama jalur zonasi ini. Nah, jalur zonasi ini nanti ada zonasi 1, zonasi 2, yang ini kemarin sudah kita minta pada Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan ke sekolah-sekolah dan juga mensosialisasikan ke pengurus sampai tingkat kelurahan, kalaupun sampai tingkat RW dan RT. Karena apa? Karena kalau hanya mengandalkan Dinas Pendidikan yang jumlahnya mungkin personilnya terbatas, maka yang penting adalah bagaimana sosialisasi ini sampai ke RT RW dan RT itu bisa mensosialisasikan kepada masyarakatnya. Tentunya kami juga di Komisi D yang nanti dalam waktu dekat akan juga kebetulan di tanggal 14 sampai 21 Mei ini akan ada reses. Nah, agenda SPMB adalah salah satu yang akan kami sosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga mulai daripada verifikasi data siswa yang akan masuk dalam SPMB, kemudian mengetahui masalah pendidikan daripada zonasi, itu akan melibatkan orang tua juga. Nah, nanti orang tua bisa melakukan sistem, bahkan sistemnya sekarang sudah nanti akan real time dan online. Nah, dengan sistem real time dan online, maka orang tua bisa langsung mengawasi perjalanan daripada SPMB ini. Sehingga nanti ketika orang tua mengawasi ada hal-hal yang tidak dipergunakan, maka tim penerimaan SPMB ini sudah membuat website untuk menyampaikan keluhan-keluhan. Website itu bisa disampaikan bisa dilakukan lewat website tadi, keluhan tadi, dan juga bisa disampaikan kepada lembaga-lembaga yang nanti akan ikut mengawasi. Baik itu dari Dinas Pendidikan itu sendiri, baik dari lembaga dari Ombudsman yang saya tadi sampaikan, lembaga independen, bahkan dari anggota DPRD Kota Surabaya, bahkan tidak hanya Komisi D mungkin ya, semua DPRD bisa melakukan pengawasan, dan khususnya yang ada di Komisi D, kita ber-13 tentunya, siap untuk berbagi tugas, mengawal betul semua teritori yang ada di Kota Surabaya, dan kita membuka bahkan 24 hours a day untuk menyampaikan masyarakat kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh tim SPMB, bisa disampaikan kepada DPRD Kota Surabaya. Bang Jo, ya. Sebenarnya ini merupakan permasalahan klasik kalau kita berbicara di Kota Surabaya. Betul. Ganti nama, ganti sistem gitu ya. Baik. Masyarakat masih merasa kano pedone. Gitu. Buktinya apa? Daya serap keluarga miskin di sekolah negeri yang kebanyakan secara lokasi sekolah negeri kan masih di kota sentris, di tengah kota, tidak cukup merata. Sarprasnya di Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan beda-beda. Nah, akhirnya menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Berbicara keadilan bukan masalah bagaimana jalur-jalur yang digunakan dalam SPMB, tapi harusnya jumlah sekolahnya juga diratakan. Nah, ini bagaimana ini, Bang? Betul.
Jadi kan ada kurang lebih sekitar 284 SD negeri, kemudian ada sekitar 63 ya, 63 SMP negeri yang tersebar tentunya di berbagai kecamatan. Walaupun mungkin bisa dikatakan belum merata semua kelurahan itu terjangkau dengan sekolah negerinya, makanya langkah pertama yang dilakukan oleh penyesuaian pada saat ini adalah zonasi dengan 2 sistem tadi, tidak hanya domisili, tidak hanya sama kelurahan enggak, tapi juga ada jarak. Jadi misalkan salah satu sekolah, misalkan sebagai contoh ya, yang saya tahu misalkan di SMP 59 misalkan ya di daerah Wiyung sana, misalkan di situ masuk ke Kelurahan Balas Tumpik, tapi juga dekat dengan Babatan, dekat sekali dengan Babatan. Nah, misalkan nanti akan diukur jaraknya, oh ternyata jaraknya lebih dekat, maka itu juga bisa menjadi prioritas masuk ke dalam sekolah negeri. Jadi tidak langsung ditarik dari balai RW-nya dulu, enggak. Tapi kalau dari balai RW-nya bisa jauh begitu kan. Karena bisa jadi balai RW-nya tidak di perbatasan, agak jauh gitu. Atau malah titik kelurahan, malah lebih jauh lagi. Seperti itu. Nah, sehingga pertama memang berdasar domisili kelurahan yang sama, yang kedua adalah domisili jarak. Nah ini kemarin sudah diperlihatkan simulasinya kepada Komisi D dari Dinas Pendidikan. Dan saya kira ini tinggal kita akan memantau jalannya apakah sesuai dengan real di lapangan, atau kalau ada penyimpangan saya kira silakan langsung disampaikan ke website atau kepada anggota DPRD Kota Surabaya. Kemudian juga tadi termasuk dalam masalah jalur afirmasi, masalah data ini juga kita akan pastikan jangan sampai misalkan data yang seharusnya tidak menerima atau tidak termasuk dalam kategori gamis misalkan tiba-tiba itu sudah kita pantau juga, baik itu di dinas sosial maupun di dinas kependudukan. Harus dipastikan bahwa yang terdata dalam siswa mendapatkan bantuan adalah memang yang betul-betul sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Saya kira itu yang penting. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah tetap orang tua kita dorong untuk berperan aktif di dalam pemantauan sistem online dan juga pemantauan dari sistem secara terbuka ini, sehingga setiap aduan sudah diwajibkan oleh Dinas Pendidikan ya, disampaikan bahwa diharuskan tim SPMB menerima semua keluhan. Menerima itu artinya menampung, kemudian untuk didiskusikan, disampaikan pada pemegang kebijakan supaya betul-betul SPMB kali ini harus SPMB yang berbeda. Jangan hanya sekedar berubah nama DPPDB ke SPMB atau sekedar what's the name gitu kan, tetapi harus betul-betul mencerminkan bahwa kali ini SPMB itu menjunjung tinggi masalah transparansi, akuntabel, jujur dan berkeadilan. Saya kira itu. Saluran aduan tadi website ya? Website. Udah ada websitenya sekarang. Nah ini yang nanti akan disosialisasikan kepada oleh pemerintah kota, nanti bersamaan dengan waktu dibukanya SPMB. Kemarin kita tanyakan estimasi di sekitar awal Juni mungkin ya, atau mungkin sekitar bulan Juni gitu kan. Jangan sampai kita sudah buka informasinya tapi ternyata sekolah juga belum buka gitu kan, seperti itu. Maka nanti disamakan waktunya, dijadwalkan dengan sekolah-sekolah buka, kemudian saat itu akan disosialisasikan mulai daripada jalur penerimaan, kemudian cara pendaftaran, kemudian memantau zonasi, memantau yang lain, afirmasi dan sebagainya, bahkan sampai validasi, hal yang lain juga orang tua siswa akan dilibatkan, termasuk tadi pengawas-pengawas baik itu dari Ombudsman maupun dari DPRD Kota Surabaya. Baik, sahabat Sonora, masih banyak hal seputar SPMB di Kota Surabaya yang ingin saya diskusikan dan tanyakan kepada Bang Jo, narasumber kita pagi hari ini ya. Kami ingatkan sahabat Sonora, banyak cara yang bisa Anda akses untuk menikmati perbincangan kami pagi hari ini. Anda bisa menggunakan streaming audio di sonora.co.id, kanal gelombang analog FM 98,0, ataupun visual live YouTube dan aplikasi X-Space Radio. Nah, Bang Jo, kalau kita lanjutkan masalah pendidikan khususnya di Kota Surabaya dalam obrolan pagi hari ini, ternyata permasalahan cukup kompleks ya, dan tidak gampang seperti yang kita obrolkan seperti perbincangan ini. Tadi sudah dijelaskan di segmen pertama tentang bagaimana sistem penerimaan diberlakukan, kemudian sistem pengawasan juga diberlakukan, kemudian juga yang tidak kalah penting adanya komitmen dari pemerintah Kota Surabaya, jaminan
bagi putra-putri keluarga miskin menjadi prioritas untuk masuk sekolah negeri. Kalaupun masuk swasta, secara budgeting penganggaran biaya sekolah pun juga ditanggung oleh Pemkot ya. Nah, yang kemudian menjadi bukan kekhawatiran ya, masih menjadi tanda tanya dari masyarakat luas. Mapping problem, mengaca dari story-story sebelumnya, tahun ajaran sebelumnya. Potensi-potensi apa yang menjadi penyalahgunaan dalam penerimaan siswa baru di setiap tahun ajaran ini, Bang Jo, yang berhasil dikumpulkan oleh teman-teman DPRD dari hearing dengan masyarakat luas? Baik, yang pertama kita akan memastikan, karena tadi potensi jumlah persentase yang tadi sudah disesuaikan oleh Dinas Pendidikan ya, oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Perwali tadi, dari surat keputusan Wali Kota, bagaimana bahwa afirmasi itu naik dari 15 ke 20%. Nah, ini juga harus kita cek, jangan sampai belum 20% sudah ditutup misalkan gitu ya. Nanti kita akan cek pastikan bahwa betulkah naik dari 15 sampai menjadi 20%. Kemudian yang kedua juga jalur mutasi ini 5%, tapi kalau misalnya pada saat itu nggak ada mutasi sama sekali, nah ini 5% ini akan kemana? Ini akan kita awasi juga. 5% cukup banyak untuk pemerintah, untuk sekolah Surabaya. Betul. Nah ini jangan sampai 5% ini juga disalahgunakan. Dan saya yakin insya Allah Dinas Pendidikan bisa berkomitmen bahwa 5% itu harus betul-betul sesuai dengan keputusan ataupun sesuai dengan rule SOP yang telah ditetapkan untuk masalah SPMB. Kemudian jalur prestasi, nah ini 30 sampai 35 sampai sudah berubah menjadi 35%. Nah ini naik 5% itu akan kita awasi juga, akan kita lakukan pengawasan. Apakah memang sudah naik 5%? Nah jangan sampai 30% sudah ditutup begitu, padahal masih ada peluang untuk meningkatkan jadi 35%. Nah ini yang paling penting adalah jalur zonasi. Nah jalur zonasi ini kita harus memastikan sekali lagi bahwa misalkan jangan sampai menjelang SPMB tiba-tiba banyak pindah kakak. Pindah kartu keluarga. Dan sekali lagi bahwa pengukuran jalur zonasi bukan dari tempat dia tinggal, tetapi dari kartu keluarga dari kakak di mana dia tinggal. Artinya bisa jadi dia tinggalnya di Kecamatan Gunung Anyar misalkan, tapi kakaknya di Kecamatan Pakal. Kalau jauh ya, gitu, diagonal. Ya, akan diukur zonasinya dari kecamatan kakaknya. Misalkan dari Pakal di Pakal, walaupun dia tinggal di Gunung Anyar. Bukan domisili ya? Ya, bukan dia tinggal, tapi pada kakaknya di mana, begitu. Nah, sehingga ini harus dipastikan dan disosialisasikan pada masyarakat yang sebenarnya, aku tinggalnya di kecamatan kok tidak diterima di sekolah di kelurahan yang sama. Ternyata ketika dicek kakaknya itu jauh gitu kan. Jadi kita pastikan tidak boleh ada pindah kakak hanya karena untuk bisa diterima melalui jalur zonasi. Nah ini kemudian sudah ada jaminan dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Kependudukan bahwa itu tidak akan terjadi. Dipastikan ada titip kakak dan sebagainya. Sama juga titip kakak harus diperhatikan juga. Tidak ujuk-ujuk ada pindah kakaknya tambah banyak misalkan begitu. Nah ini juga akan kita perhatikan. Termasuk juga akan ada pendataan orang yang kos gitu kan. Nah jangan sampai dengan kos hanya dekat aja kos dekat sekolah tertentu kan, ingin masuk sekolah tertentu. Ini juga akan menjadi perhatian dari Dinas Kependudukan. Kemudian masalah tadi yang belum kita sebut adalah masalah monitoring jumlah rombel ya, rombongan belajar ya. Jadi kurang lebih satu rombel itu 32 siswa. Mungkin kalau hanya lebih sedikit atau kurang sedikit itu masih bisa dipastikan. Sehingga dipastikan bahwa sekolah negeri itu ada monitoring jumlah rombel yang diterima pada setiap angkatannya. Misalkan angkatan 2025, 2026, ini berapa rombel untuk di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, sampai SMP 63. Nah, jumlah siswa tiap rombel ini akan menjadi perhatian kami, termasuk juga kita akan melibatkan namanya BBPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah ini sebenarnya yang mewakili Kementerian Pendidikan di tingkat daerah, baik itu provinsi maupun kota. Nah untuk BPMP ini akan diturunkan di Provinsi Jawa Timur, termasuk untuk pengawasan dalam masalah jumlah rombel yang juga nanti diterima oleh setiap jenjang sekolah seperti itu. Nah ini
jangan sampai tiba-tiba ada rombel baru tambah gitu kan, seperti itu. Nah ini juga harus dipastikan di awal sudah disepakati, setiap sekolah sudah harus menentukan jumlah rombel yang akan diterima di setiap sekolah tersebut. Kemudian juga tentunya memang pemerintah kota tetap akan menggandeng sekolah swasta, karena walau bagaimanapun sekolah swasta yang sudah banyak membantu juga pendidikan di kota Surabaya. Ketika kota Surabaya belum sepenuhnya bisa menyelenggarakan dan menyediakan sekolah yang cukup buat masyarakat kota Surabaya, di sana tampil sekolah-sekolah swasta yang juga tidak kalah mutu layanan pendidikannya. Biasanya cukup banyak, baik itu sekolah-sekolah Muslim, baik itu sekolah-sekolah dari agama-agama yang lain gitu kan. Bahkan dari sekolah-sekolah swasta yang umum juga cukup banyak yang memiliki potensi. Makanya dipastikan bahwa sekolah-sekolah yang memiliki itu adalah terakreditasi. Jadi terakreditasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota Surabaya dan kebutuhan mutu pendidikan yang diberikan kepada masyarakat kota Surabaya. Nah, ini hal-hal yang penting yang menurut kita, masalah zonasi tadi, masalah persentase dari masing-masing jalur tadi kita akan lihat. Kalau misalkan tidak terpenuhi, ini akan beralih kemana? Itu harus kita lihat juga. Dan jumlah rombel daripada yang diterima oleh sekolah-sekolah negeri yang ada di kota Surabaya ini, saya kira itu. Berbicara rombel nih menarik Bang Ju, karena sudah diwanti-wanti nih, warning sejak awal sebagai masukan dari masyarakat luas, jangan sampai ada kasus sekolah nambah kelas sehingga menyedot dari sekolah lain, sehingga ada sekolah yang kekurangan murid. Demikian ya Bang Ju. Ini salah satu yang nanti akan kita awasi tentunya. Oleh karena itu sekolah-sekolah diharapkan sudah menyampaikan kepada SPMB jumlah rombel yang akan diterima pada tahun 2025-2026. Saya kira pemerintah kota sudah memiliki data itu, dan nanti kita akan juga tetap minta sosialisasikan kepada masyarakat supaya semuanya transparan, semuanya terlihat bahwa SPMB kali ini harus berbeda dengan SPMB sebelumnya. Artinya Bang Ju, akan ada standarisasi jumlah rombel di tahun ajaran kali ini. Artinya katakanlah dalam satu sekolah ada beberapa kelas paralel di dalamnya. Nah, ini bagaimana? Akan ditentukan maksimal jumlah kelas paralel tahun ajaran ini setiap sekolah harus segini atau bagaimana? Baik, sebenarnya saya ingin sampaikan dulu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah itu salah satunya ada unsur ataupun hal yang konkuren. Konkuren itu yang terbagi dengan pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Kalau yang sifatnya itu mandatori atau absolut itu ada 6 ya, sudah kita tahu: pertahanan, keamanan, kemudian masalah justisi supremasi hukum, masalah moneter dan fiskal, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, itu adalah berkaitan dengan pemerintah pusat. Tapi ada satu yang konkuren, itu adalah masalah yang sifatnya dasar atau wajib dan pilihan. Nah, masalah pendidikan, masalah yang wajib. Ada 6 hal yang wajib yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pertama adalah masalah pendidikan, kedua adalah masalah kesehatan, yang adalah masalah PUPR, yang adalah perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, yang adalah ketentraman dan ketertiban umum, dan keenam adalah masalah sosial. Dan ini ada kaitannya dengan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah kemampuan keuangan daerah, begitu. Yang ketiga SDM yang nanti akan bisa memberikan layanan termasuk dalam masalah pendidikan. Nah, kemampuan daerah inilah, kemudian SDM yang menjadi tenaga pendidik, kemudian fasilitas sarana sekolah, ini menjadi standar kita untuk menentukan rombel yang dimiliki oleh sekolah masing-masing sekolah. Misalkan jumlah kelas yang layak tentunya ya, tidak misalkan ruangan guru yang jumlah tidak terlalu besar tiba-tiba disulap jadi ruang sekolah kan, ruang pendidikan belajar mengajar, kan tidak boleh begitu. Tetap harus ada standarisasinya, makanya ada akreditasi termasuk sarana prasarana dan mutu pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Nanti kita akan tetapkan SMP 1 sampai 63 berapa sih rombel yang akan diterima pada saat ini di sekolah tersebut. Nanti dari rombel-rombel itu nanti kita akan petakan jumlah pagu baik itu untuk sekolah sekolah negeri, dan nanti berapa sih yang tidak terima di sekolah negeri nanti akan masuk ke swasta tentunya. Dan inilah yang nanti akan kita advokasi, dipastikan bahwa jangan sampai yang masuk ke sekolah swasta ketakutan
Karena apa? Masalah biaya, takut tidak bisa bayar. Nah, inilah yang nanti kita minta kepada Dinas Sosial untuk benar-benar memastikan bahwa tidak ada penduduk Surabaya yang tidak mendapatkan sekolah. Baik. Mungkin tidak semuanya masuk ke negeri, tapi kemarin di sisi Pagu sudah disiapkan. Sebenarnya jumlahnya cukup untuk menampung semuanya. Tetapi kan dalam perjalanannya nanti kan ada pergeseran yang masih bisa ditoleransi. Inilah yang nanti kita bekerjasama dengan tadi BBPMP tadi, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, kemudian juga PGRI, termasuk PGRI kita melibatkan Dinas Pendidikan dan tentunya DPRD Kota Surabaya melalui Komisi D memastikan bahwa sistem SPMB ini sesuai dengan surat keputusan wali kota yang sudah diedarkan oleh Dinas Pendidikan kepada masyarakat Kota Surabaya. Saya kira itu. Perbincangan cukup menarik ya kalau kita membahas masalah pendidikan. Ini sedikit melebar. Kita tidak hanya berbicara SPMB, Bang. Baik. Sekarang tuh sedang running RUU Sisdiknas juga. Iya. Kan? Nah, keberadaan RUU Sisdiknas ini kan ada beberapa poin di dalamnya yang juga menjadi sorotan masyarakat. Nah, apakah keberadaan RUU Sisdiknas ini nanti ke depannya akan menjadi tanda tanya seberapa leluasa daerah akan mengelola masalah pendidikan di masing-masing kotanya gitu. Gimana nih Bang? Ya. Jadi kan undang-undang pendidikannya sebenarnya sudah terlalu lama. Jadi sejak tahun 2003 ya, sudah terlalu lama ya. Sehingga memang perlunya ada sebuah modelnya, apakah nanti seperti Undang-Undang Cipta Kerja atau apa gitu kan. Tapi kemarin kita coba untuk melakukan komunikasi lebih kepada sistem kodifikasi. Ya, bagaimana termasuk juga kita memperhatikan sekolah-sekolah yang tidak nyantol langsung ke Dinas Pendidikan. Misalkan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, bahkan mereka pun punya peranan cukup bagus. Bahkan ada madrasah aliyah atau sekolah-sekolah yang agama tertentu bahkan bisa memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada sekolah negeri. Itu sangat mungkin begitu. Nah, sehingga juga jangan sampai ada warga Kota Surabaya yang sekolah di tempat-tempat tersebut luput daripada perhatian pemerintah Kota Surabaya. Sehingga yang berprestasi tadi, kita harus perhatikan bahwa prestasi tidak hanya orang yang sekolah negeri, tapi juga berprestasi di sekolah swasta, itu juga harus mendapat perhatian daripada pemerintah Kota Surabaya. Sehingga nanti kita tunggu saja, karena ini memang masih dalam proses pembahasan. Nanti kalau sudah ada, selama ada undang-undang pemerintah daerah tadi yang nomor 23 tahun 2014, tetap ada tadi unsur yang dikembalikan pada pemerintah daerah. Makanya tadi saya sampaikan ada yang sifatnya absolut, ada yang sifatnya itu konkuren yang dibagikan, ada sifatnya sistem pemerintahan umum. Nah, yang konkuren tadi itu ada yang dasar, non dasar dan pilihan. Dan pendidikan itu pasti yang dasar, yang nanti saat ini kan PAUD, SD, SMP ada di kota, kemudian SMA ada di provinsi, seperti itu. Nah, ini tetap akan menjadi bagian, walaupun nanti ke sekolah SMA, walaupun itu kewenangan provinsi, kan itu adalah warga Kota Surabaya, kita tetap akan mengkomunikasikan dengan pemerintah provinsi, bahkan dengan DPRD provinsi, agar tetap bahwa warga Surabaya memiliki peluang yang sama, jujur, adil, dan transparan dalam penerimaan siswa baru di tingkat SMA. Mungkin tetap koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur seperti itu. Kita akan kawal bersama keberadaan SPMB di tahun ajaran ini, sahabat Sonora. Selain sarpras dan kebijakan pendukung, termasuk para stakeholder yang dilibatkan dalam fungsi pengawasan nanti, teknologi, penggunaan sistem komputerisasi berbasis website ataupun aplikasi software, ini juga penting menjadi evaluasi di setiap tahun ajaran baru. Jangan sampai kejadian kemudian hacker punya peran di sana, mengacaukan data masuknya di sana. Bentuk proteksi terhadap kemungkinan potensi-potensi keamanan cyber untuk SPMB kita di Surabaya tahun ini gimana? Ya, saya lupa tadi ada 5 pasal tadi ya, 5 ayat yang dalam pasal 31 ayat 3 tadi, pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 tadi ya, tadi masalah kewajiban setiap warga negara mendapatkan pendidikan, yang kedua warga negara wajib mendapat pendidikan dasar dan wajib dibayar oleh pemerintah, yang kedua adalah penyelenggaraan yang mengedepankan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap akhlak yang mulia gitu kan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ini adalah tentang anggaran pendidikan yang minimal 20%. Dan yang kelima ini tentang teknologi. Jadi masalah teknologi ini ternyata memang sudah diatur tidak hanya oleh undang-undang, tidak hanya oleh Perda, tidak hanya oleh Permendiknas, Dikdas dan menengah, tapi juga diatur oleh Undang-Undang Dasar.
Nah, sehingga masalah kita bisa teknologi ini adalah teknologi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel. Nah, sehingga di sini kita akan melihat pertama kekuatan server gitu kan, jangan sampai lemot begitu, yang menyebabkan akhirnya mudah untuk ditembus oleh hacker-hacker tadi. Kita juga akan memastikan protection daripada sistem, dan kita akan sidak kalau perlu sistem online, sistem real time yang disajikan. Jangan sampai di sini on, di sana lain kan begitu kan. Jadi janjinya adalah real time dan online yang disajikan oleh aplikasi sistem SPMB ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Surabaya. Nantinya kita akan melihat sejauh mana sistem itu bisa mengakomodir kemampuan protection, kemampuan di dalam memberikan layanan yang transparan dan juga real time. Real time itu gampang sekali. Kita lihat kalau misalkan dia sudah melakukan coba, apakah betul-betul sudah langsung diterima oleh server itu dengan sebaik-baiknya. Nanti ini kita akan juga jadi perhatian masalah teknologi informasi seperti ini. Pihak user dalam hal ini Dinas Pendidikan OPD yang bersangkutan udah mencoba memberikan penjelasan terkait dengan rencana penggunaan teknologi di SPMB kali. Nah, ini yang akan nanti kita akan panggil kembali tanggal 22 Mei yang akan datang setelah kami reses. Jadi kemarin memang sudah kita lihat konsepnya terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan melihat sistem prosedur, kemudian teknologi informasi yang diberikan. Yang kedua adalah sistem pengawasan berjenjang yang ada di sistem penerimaan murid baru yang ada di Kota Surabaya, seperti itu. Obrolan menarik itu waktu nggak terasa, Bang Jo. Dan ini jadi penghujung waktu sekali ya. Sebelum saya closing, apa yang menjadi harapan dari Bang Jo untuk masyarakat luas terkait dengan yang harus dipahami juga oleh orang tua yang mendengarkan obrolan kita di SPMB kali ini? Silakan. Baik. Yang pertama, kami sampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya yang pada tahun ini ada yang memasukkan anaknya ke sekolah, terutama masuk ke SD dan SMP. Kalau masuk ke SMA, silahkan tetap kita akan membuka diri untuk melakukan komunikasi, dan kita akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk yang SMA. Karena walaupun warga Kota Surabaya tidak ada pengecualian, kita akan membantu untuk betul-betul memastikan tidak ada yang diperlakukan tidak adil di Kota Surabaya ini. Dan juga itu komitmen Bapak Wali Kota bahwa bagaimana semua masyarakat harus betul-betul dipastikan mendapatkan pendidikan yang layak di Kota Surabaya ini. Sehingga atas dasar persepsi yang positif itu, yang pertama adalah orang tua siswa betul-betul mengikuti secara detail dalam masalah SPMB. Dan kalau ada yang tidak dipahami, segera ditanyakan kepada panitia SPMB dan bisa menyampaikan keluhan kepada website yang nanti akan disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan, dan termasuk bisa disampaikan kepada DPRD Kota Surabaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan memahami betul para orang tua tentang sistem penerimaan murid baru yang dilakukan tahun 2025 ini. Jadi bagaimana jalur afirmasi yang kini sudah ditambah dari 15% ke 20%. Kemudian yang kedua adalah jalur mutasi tetap 5%. Prestasi yang kini dinaikkan dari 30 menjadi 35%. Dan zonasi yang diturunkan dari 50 menjadi 40%. Yang zonasi ada dua, sekali lagi, domisili dan zonasi berdasarkan jarak. Dan nanti akan melihat, kalau misalkan jaraknya dekat, walaupun beda kelurahan, itu bisa diukur. Nanti ada sistem informasi teknologinya, jangan sampai misalkan beda kelurahan, tapi jaraknya dekat, ini bisa tetap diprioritaskan, walaupun beda kelurahan. Seperti ini sekali terjadi. Sehingga pastikan memahami sistem 4 jalur untuk memasuki SPMB di Kota Surabaya. Yang terakhir adalah bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri yang mungkin tidak mampu, tetap pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa dijamin 100% biaya yang akan nanti ditanggung oleh masyarakat Kota Surabaya yang tidak mampu. Dan kami apresiasi kepada pemerintah kota, tetapi tetap kami akan tetap mengevaluasi dan mengawasi sebagai lembaga pengawasan, fungsi DPRD, bahwa pengawasan termasuk apalagi berkaitan dengan publik harus betul-betul memastikan layanan yang transparan. Dan yang terakhir adalah jangan sampai sistem teknologi yang digunakan tidak mampu mengcover semua kebutuhan masyarakat Kota Surabaya, termasuk juga sistem untuk memastikan transparansi
real time dan online yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memastikan bahwa SPMB kali ini adalah SPMB yang berbeda, yang menghadirkan jujur, adil, dan transparansi. Saya kira itu. Semua harapan masyarakat Surabaya Ya. tidak beda jauh dengan yang disampaikan oleh Bang Jo tadi. Johari Mustawan, STP MARS, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi UKS. Matur nuwun. Terima kasih Mas banyak. Andre. Semoga tetap sehat selalu Siap. Terima kasih dalam sahabat mengawal Sonora kepentingan dimanapun berada. masyarakat luas Insya tentunya. Allah. Baik. Baik, sampai di sini bersama kita di program Dialog Sambang Parlemen. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Jangan sampai Anda lewatkan episode selanjutnya bersama rekan-rekan dari DPRD Kota Surabaya dengan pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan Kota Surabaya. Hanya bisa Anda dengarkan secara eksklusif di Dialog Sambang Parlemen di Radio Sonora FM 98 Surabaya. Saya Andre Komarudin, mewakili segenap kru yang bertugas di episode kali ini mengucapkan terima kasih banyak. Selamat kembali melaksanakan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.